Ya, materi kali ini kita ingin membahas, mengupas tuntas ya tentang pertidaksamaan, tetapi kita sepakat pakai istilah ketaksamaan saja untuk mudahnya ya. Dan kalau ada waktu nanti kita bisa tambahkan tentang nilai mutlak. Ya, oke itu. Di sini kita ulangi lagi dulu ya tentang persamaan dulu ya. Ya, ada kata persamaan, berarti persamaan ada kata sama, jadi ada tanda sama dengan ya. Misalkan persamaan 3x min 7 sama dengan 0 itu, atau ada yang bentuk buat persamaan kuadrat x 6 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan itu yang kita perlu ingat apa? Bahwa solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu bisa tunggal ya, atau biasa disebut berhingga jawabannya, atau himpunan tunggal bisa disebut demikian ya, himpunan tunggal atau himpunan berhingga. Ini hanya istilah saja, tapi yang penting nanti wujudnya seperti apa. Nah, bedanya dengan pertidaksamaan ya, kita sepakat juga di sini kita pakai istilahnya atau sebutannya ketaksamaan itu ya, lebih singkat, lebih enak terdengar. Ketaksamaan ya, selama belajar di sini kita menggunakan yang ketaksamaan, meskipun ini sama ya, cuma beda pengucapannya aja. Ketidaksamaan, ketaksamaan, atau ketidaksamaan sama saja. Nah, di sini kita sepakat pakai yang ini ya, ketaksamaan. Karena ketaksamaan berarti kemungkinannya bisa lebih besar, kecil dari ya, tapi suatu saat kita juga bisa menuliskan tanda sama dengan kalau memang diperlukan di dalam kebutuhannya ya. Nah, kalau persamaan itu solusinya bisa hingga atau tunggal. Kalau ketaksamaan itu solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu bisa berupa atau meliput seluruh interval bilangan ya, bisa meliputi seluruh interval bilangan ya. Bisa juga nanti solusinya ini, himpunan penyelesaian dari ketaksamaannya bisa merupakan gabungan ya. Nanti kita lihat contohnya, gabungan beberapa interval. Ya, ini dulu dipahami ya. Sekali lagi, kalau persamaan ada tanda sama dengannya, bisa yang pangkat 1, bisa persamaan kuadrat atau pangkat yang lebih tinggi. Nah, solusinya atau himpunan penyelesaiannya bisa tunggal, bisa juga dikatakan berhingga. Kalau ketaksamaan itu solusinya bisa meliputi seluruh bilangan, mungkin seluruh interval bilangan real atau gabungan beberapa interval ya. Itu bedanya himpunan penyelesaian antara persamaan dan ketaksamaan, dan ini harus dipahami betul. Ketaksamaan misalnya A, X, B ya, ini dipahami sebagai dua ketaksamaan
yaitu yang bagian ini bisa kita tulis A kecil X, dan bagian ini X, maaf, ini X lebih besar A atau X lebih kecil B. Ini ya. Nah, bentuk seperti ini, tulisan notasi pernyataan seperti ini yang disebut dengan interval buka. Ya. Mengapa disebut buka? Karena tanda sama dengan di sini tidak dicantumkan. Ya. Ini disebut dengan interval buka. Artinya apa? Bahwa interval buka itu terdiri isinya, ya, dia memuat semua bilangan antara ini A dan B. Ini yang pertama. Yang kedua, bilangan-bilangan itu tidak termasuk batas-batasnya atau ujung-ujungnya. Jadi bilangan itu tidak termasuk, jadi A dan B itu tidak termasuk di dalam interval itu, hanya batasnya saja, ya. Jadi tidak termasuk, kita sebut aja titik batas ya supaya enak di A dan B, ya, makanya disebut interval buka. Jadi nilai-nilai X itu hanya berada di antara A dan B. Jadi X itu tidak pernah sama dengan A atau tidak pernah sama dengan B. Jadi hanya di antara A dan B. Ya, ini dalam bentuk interval ya. Nah, ini yang namanya interval itu seperti ini. Nah, biasanya notasi untuk interval, ya, kalau intervalnya itu interval buka, ini. Nah, ada notasi yang berbagai macam. Kita tinggal nanti kita pilih mana yang sudah biasa bekerja. Ya, jadi kalau ini garis bilangan itu, interval bukanya itu kurung-kurung biasa itu, ya. Di sini A, di sini B, ya. Ingat, A dan B tidak termasuk. Jadi X-nya hanya berjalan-jalan di sini, ya. Dari ini sampai ke sana, tidak pernah sama dengan A atau tidak pernah sama dengan B. Notasi yang lain, ya. Ini notasi pertama. Notasi yang ini juga bisa ditulis A, ini B, kemudian di dalamnya ini diberikan satu lingkaran kosong begitu, ya, tidak solid atau tidak masif gitu. Artinya apa? Bulatan kosong ini menunjukkan bahwa A tidak termasuk di dalam interval itu, hanya sebagai batas saja. Nah, kemudian ada satu lagi notasi. Ya, ini garis kita cukup dituliskan ini, ya, ini A, ini B. Nah, nanti kita biasakan mau pakai yang ini sama saja, bahwa ini menunjukkan satu interval di mana X-nya hanya berada di dalam antara A dan B. Ingat, X-nya tidak pernah sama dengan A dan tidak pernah sampai B. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Baik. Sekarang tanda sama dengannya kita cantumkan di sini, ya. Jadi kecil sama, nah, tanda sama dengannya kita cantumkan. Ini juga bisa dipandang sebagai dua ketaksamaan, yaitu yang pertama apa? Hanya kecil X, atau bisa disebut X-nya lebih besar sama A. Yang kedua, yang bagian tuas kiri, X kecil B, kecil sama B. Membacanya begitu ya. Jadi A kecil sama X besar sama
A. X kecil sama B. Nah, karena tanda sama dengannya dicantumkan, diikutkan, maka ini disebut interval tertutup atau interval tutup, gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa interval ini ya terdiri dari semua bilangan ya antara A dan B ya. Nah, di sini perhatikan termasuk, maksudnya batas-batasnya itu ikut, termasuk titik batasnya. Nanti akan tampak ketika kita menyelesaikan satu contoh ya. Titik batas yaitu apa? A dan B ya. Jadi sudah tahu bedanya ya. Kalau tanpa sama dengannya, tanpa tanda sama dengan A dan B tidak ikut. Tapi kalau tanda sama dengannya dicantumkan berarti meliputi seluruh batas juga. A dan B masuk di dalam interval itu. Nah, notasinya ya, kalau yang tadi itu kurung buka ya, biasa disebut kurung buka. Notasinya dalam bentuk interval seperti ini. Jadi dengan kurung siku begitu ya. Sudah kenal ya, tidak asing toh dengan notasi kurung seperti itu. Ya, jadi kalau interval tutup, kurungnya bukan kurung buka, tetapi kurung siku, tertutup begitu. Ya, jadi A, ini B. Jadi kalau ada notasi seperti ini, orang-orang sudah memahami bahwa oh ini A dan B masuk dalam interval itu. Atau bisa juga dengan notasi ya sama begini, tapi masih dikuatkan lagi dengan tanda titik. Ya, bulatan-bulatan ini solid ya, masif, artinya bukan terbuka. Kalau tadi kan yang terbuka tandanya begini ya. Kalau yang interval tutup itu tertutup ini. Ya, jelas ya. Oke. Nah, yang ketiga bisa juga dinyatakan dalam notasi cukup menampilkan batas-batasnya A, B ya, tadi ini A, ini B, cukup dituliskan titik, tetapi titiknya bukan bulatan yang terbuka ya, tapi masif itu padat, solid ya, jadi kita sudah tahu seperti apa barangnya yang disebut interval buka dan mana yang dikatakan interval tutup ya. Oke. Yang paling penting, kalau interval buka itu batas-batasnya tidak ikut, tapi kalau interval tutup itu batas-batasnya ikut diperhitungkan. Apa yang disebut dengan menyelesaikan ketaksamaan? Apa maknanya ini? Pengertiannya. Menyelesaikan ketaksamaan, apa ini maksudnya? Ya, jadi ada satu ketaksamaan, kita selesaikan, kita hitung, itu maknanya apa? Kita apa? Mencari ya, mencari atau menentukan semua himpunan ya, ingat himpunan ya, himpunan apa? Himpunan bilangan real yang membuat
ketaksamaan itu dikatakan berlaku. Ya, ini yang penting. Kata-kata berlaku atau bisa juga dikatakan dipenuhi. Ya. Jadi kalau kita menyelesaikan ketaksamaan itu tidak lain adalah mencari semua himpunan bilangan real ya yang membuat ketaksamaan yang diketahui tadi itu berlaku atau dipenuhi. Ya, apa artinya berlaku atau dipenuhi? Ya, kita uji kalau kita mengambil X di antara interval itu, kalau kita masukkan di dalam ketaksamaannya, maka urut-urutan dari ketaksamaan itu benar adanya. Ya, ini semacam uji atau tes kemarin ya, apakah jawaban kita benar atau salah, kembali kita substitusikan ke persamaannya atau ketaksamaan, begitu. Nah, artinya substitusi mengganti semua variabel bebasnya dengan jawaban yang kita peroleh. Ya, oke. Nah, kemudian kita bisa mencirikan himpunan penyelesaian itu, ya. Himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian dari ketaksamaan itu kemungkinannya yang pertama hingga, ya, bisa juga tak hingga. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu bisa berhingga. Udah tahu ya kemarin saya sebutkan hingga itu artinya apa? Kalau kita melakukan penghitungan atau pencacahan, maka proses pencacahan itu bisa berhenti. Ya, kalau memang berhingga jumlahnya, misalnya jumlah siswa di dalam satu kelas, kalau kita hitung urut-urutan tempat duduknya dari awal di depan nomor 1 sampai belakang itu ada berapa? Artinya kita kan berhenti menghitungnya 1, 2, 3 mungkin sampai 30 dalam satu kelas, kita selesai menghitung atau mencacah, itu yang disebut dengan hingga, mudahnya begitu. Kalau yang tak hingga, ya sudah kita menghitung bintang-bintang di langit sampai selesai. Ya, ini hanya contoh yang mudah, ya. Baik. Nah, sekarang untuk menyajikan, menotasikan himpunan penyelesaian ketaksamaan, baik yang hingga maupun yang tak hingga, itu biasanya disajikan dalam 3 tipe, ya, 3 bentuk. Ya, jadi yang pertama itu yang namanya pemisah selang atau interval. Yang kedua biasa kita lakukan dalam bentuk himpunan, ya. Makanya kemarin saya selalu menuntut biasakan menulis solusi itu dalam bentuk himpunan, ya. Dan ketiga itu dalam bentuk grafik, ya. Nah, penyajian himpunan penyelesaian ketaksamaan untuk yang tak hingga juga sama, ya. Jadi ini sama, ada 3 tipe, ya, boleh dikatakan 3 tipe seperti ini, ya. Jadi bisa kita lihat, bisa tuliskan sama seperti yang hingga, ya. Tapi ya tulisan begini, kalimat ini. Jadi yang tak hingga juga ada 3 tipe seperti ini. Baik, ya. Nah, nanti di dalam latihan soal-soal tidak ada salahnya kita selalu mencoba untuk menyajikan lengkap himpunan penyelesaian, yaitu dalam pemisahan selang, himpunan, maupun grafik.
Ya, yang di sini kita sebut saja misalkan ini yang bagian pemisahan selang atau ya pemisahan selang atau interval itu. Kemudian di sini yang himpunan, tipe himpunan, sajian himpunan. Yang di sana misalkan bagian grafiknya, ya. Oke. Ya, tadi kan himpunan penyelesaian itu kan ada dua ya, bisa berhingga, bisa yang tak hingga. Misalkan kita telusuri dulu yang hingga, ya, yang hingga, itu ya. Nah, interval buka dalam bentuk selang A, B, ya, karena buka maka ini kurungnya kurung biasa, ya. Nah, ini selang seperti ini kalau dinyatakan dalam bentuk himpunan, ya, penulisan himpunan X garis tegak, X-nya antara A dan B. Perhatikan, tanda sama dengannya tidak masuk ya karena interval buka. Jelas? Nah, ini bentuk selang, bentuk himpunan. Kalau bentuk grafik, ya kita gambar, ya. Hapus di sini, bulatan buka begini. Ini A, ini B. Jadi kita udah tahu nanti kalau grafiknya seperti ini, A dan B tidak termasuk di dalam interval itu. Jelas ya? Coba kalau sekarang yang himpunan tertutup, ya, dalam bentuk selang seperti ini. Bagaimana menyatakannya dalam bentuk himpunan? Ya, kita tuliskan X, A, B, ya, antara, dan karena tutup maka tanda sama dengannya diikut sertakan, ya. Notasi-notasi ini sangat penting sekali, ya. Ingat, seorang matematikawan kalau sampai lupa tanda sama dengannya, lupa dikasih tanda sama dengan, kehilangan satu titik itu malah petaka itu, ya, karena akan merambat ke mana-mana dan itu fatal. Makanya sangat hati-hati sekali. Seharusnya B-nya ikut, tapi lupa tanda sama dengannya tidak dicantumkan. Wah, ini B-nya kemana ini? Dan itu sangat menentukan hasil. Hati-hati ya. Oke, dalam bentuk grafik, ya, sama bulatan tapi tetap solid ini ya, masif. Ini A, ini B. Sudah kelihatan ya, tampak ya. Kalau ini bulatannya kosong, terbuka begitu, ini bulatannya titiknya tertutup. Ini selang terbuka, ini selang tertutup. Oke, kalau notasi selangnya begini, ini artinya yang ikut di dalam interval hanya A-nya, tapi B-nya tidak ikut. Nah, dalam bentuk penulisan himpunan, X, A-nya, ini karena siku tutup, berarti tanda sama dengannya ikut. Sedangkan B-nya tidak ikut. Ya, jelas? Ya, nanti dalam bentuk grafiknya, A-nya yang ikut, jadi yang ini solid. A, B-nya yang kosong, bulatannya. Gitu. Oke, sebaliknya, yang tutup yang sebelah kanan, boleh. Jadi kalau ini A, B, ini yang di siku. Penulisan himpunannya X, ya, A-nya itu tidak ikut karena bentuknya kurung biasa.
X. B-nya ikut karena siku. Nah, ini ya jelas. Kemudian dalam bentuk grafik, A-nya tidak ikut, B-nya ikut. Ya, gitu. Sudah jelas ya? Ya, ini yang hingga. Sekarang bagaimana kalau yang himpunan penyelesaiannya ternyata tak hingga? Sekarang penyelesaian himpunannya yang tak hingga. Ya. Atau mungkin kurang ke kiri ya menulisnya supaya tampak itu. Di sini ya, di sini yang saya potong di sini meskipun nggak benar pemotongannya, nggak apa-apa. Ya, jadi ini yang tak hingga bagian sini. Ya, kalau dalam bentuk selang, misalkan A sampai tak hingga. Tak hingga itu kan notasinya seperti ini ya. Itu X menuju tak hingga. Berarti A itu lebih besar. Terus nilainya selalu bertambah. Ya, jadi kalau dalam bentuk himpunan X-nya harus lebih besar dari A. Tanda sama dengannya itu tidak karena menuju tak hingga. Ya. Nah, dalam bentuk grafik A-nya tidak ikut karena apa? Selang terbuka. Jadi A dengan tanda panah menuju tak hingga. Jelas ya? Ya, itu. Oke, jelas? Oke, kalau ini misalkan A tak hingga, artinya A-nya ikut dan menuju tak hingga. Ya, jadi X, dimana X-nya lebih besar sama dengan A. Ya, karena lebih besar sama A berarti terus berjalan sampai menuju tak hingga. Nah, grafiknya karena di sini ada tanda siku, berarti interval tutupnya hanya di sebelah kiri. Jadi ini masif A ya, menuju tak hingga. Sudah jelas ya? Ya, bentuk yang lain. Kalau begini, minta hingga sampai B, misalkan begitu. Ya, artinya apa? Bahwa X mulai dari B menuju tak hingga, tapi arahnya yang ke kiri. Ya, karena di sini interval buka ke kanan, berarti himpunannya X kecil dari B. Jelas? Nah, grafiknya di sini B-nya tidak ikut, jadi dan ini menuju ke sana. Ini B. Udah jelas ya? Nah, kalau yang ini minta hingga B, tapi di siku begitu, artinya tertutup di sebelah kanan. Ya, kita lihat notasi himpunannya E, X-nya kecil dari B, sedangkan B-nya juga ikut karena siku. Ditanda. Nah, bedanya ya, beda. Ini harus teliti betul ini. Nah, ini grafiknya, karena B-nya ikut, maka masih begini,
solid, ini B menuju ke kiri, tak hingga. Oke, jelas? Nah, sekarang yang terakhir, kalau minta hingga sampai tak hingga, wah ini, ya. Nah, ini yang terliput sebagai himpunan yang berada dalam interval minta hingga sampai tak hingga itu tidak lain adalah kemarin apa? Himpunan bilangan real. Nah, himpunan bilangan real kemarin dinotasikan dengan R, ya, real. Jadi ini R-nya sendiri. Nah, grafiknya seperti apa? Ya, meliputi seluruh garis, ya toh? Garis bilangan real kemarin, ada garis koordinat, ada garis real, masih ingat ya? Nah, ini. Ya, jadi sementara kita mengenal selang-selang dengan berbagai macam bentuk. Apakah terbuka, apakah tertutup, atau setengah buka, setengah tutup. Ada yang menyebutkan seperti ini setengah tutup, setengah buka boleh, asal dimengerti ya maknanya. Artinya yang kalau ini yang tertutup sebelah kiri, ini tertutup sebelah kanan atau tutup kanan kiri, nah, itu supaya ditandai dengan benar, ya. Itu. Nah, oke. Nah, sekarang satu sifat ya di dalam menyelesaikan ketaksamaan itu kita perlu alat ya, yaitu alat utama tentang sifat-sifat urutan yang kemarin kita bahas ya. Jadi kalau kita menyelesaikan ketaksamaan itu biasanya cuma kita ingat aja ada 3 sifat urutan utama yang penting. Ya. Jadi yang pertama apa? Kalau kita disajikan satu bentuk ketaksamaan, kalau saya menyebutkan ketaksamaan di benak kalian sudah jelas ya. Ketaksamaan itu wujudnya seperti itu. Nah, yang pertama kita boleh menambahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan yang sama pada ruas kiri maupun ruas kanan. Menambahkan dan mengurangkan. Ini nanti operasionalnya tidak mengubah tanda ketaksamaan. Ya. Yang kedua, kalau kita mau mengalihkan dengan bilangan, lihat dulu pengalinya itu positif atau negatif. Kalau pengalinya positif, tanda ini ketaksamaan tetap. Kalau pengalinya negatif, kecil 0, itu tanda ketaksamaannya berubah. Maksudnya berubah itu kalau di awal disajikan dalam bentuk kecil, sama, maka setelah dikalikan dengan bilangan negatif menjadi besar, sama. Misalkan kalau tanda sama dengannya diikutkan. Ya. Tetapi kalau pengalinya positif itu tetap tandanya. Yang awalnya positif tetap nanti lebih besar, maka setelah dikalikan dengan bilangan positif tandanya tetap lebih besar. Demikian juga berlaku untuk pembagian. Kalau kita membagi ketaksamaan, membagi masing-masing ruas dengan bilangan yang negatif, maka tandanya berubah, tanda kesamaannya. Tapi kalau dibagi dengan membagi yang positif, maka tanda ketaksamaannya tetap. Gitu ya. Jadi malam ini cukup ini dulu. Artinya apa? Supaya kalian bisa mengulang kembali notasi-notasi yang kita sepakati bersama di sini ya. Nanti dalam pengerjaan soal saya tidak akan keluar dari notasi-notasi yang sudah kita sepakati bersama di sini. Gitu ya. Baik, sampai ketemu besok malam hari Senin ya. Karena besok Minggu kita libur. Terima kasih. Selamat malam.